Welcome back to answer your question. Setiap hari Minggu kita jawab pertanyaan Anda, jadi jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab pertanyaan Anda di video selanjutnya. Oke, dari Ilham Cesa, Mas Sama mau tanya, semisal trading plan udah disetting TP di sekian, terus market tuh kayak lesuk banget, nggak ada pergerakan. Kalau exit duluan itu gimana? Apakah sesuai dengan trading plan atau fleksibel? Pertanyaannya menarik. Jawabannya adalah tergantung Pak Ilhamnya. Contoh, sekarang ada market itu sedang naik. Dia naik, dia turun, dia naik. Setelah dia naik, dia turun lagi, kemudian Bapak buy di sini, buy area di sini. Ternyata samping di sini dia sedang ada konsolidasi dan turun. Oke. Bapak buy di sini nih. Ada buy posisi di sini, stop loss ada di bawah. Target Bapak itu jauh banget. Di sini untuk TP-nya. Profitnya itu jauh banget. Ketika menyentuh itu Bapak dapat profit itu lumayan jauh. Di sini. Ketika market itu sudah di tengah-tengah di sini, dia nyantai dulu. Kenapa kok dia santai? Dia sedang mengumpulkan order. Jadi liquidity-nya itu masih ayo mana yang mau beli, nah, kayak gitu. Dan biasanya itu kayak gitu. Kalau Bapak lihat sebelah kiri itu juga ada area konsolidasi juga. Nah, jadi di mana market itu mengikuti harga-harga sebelumnya memang. Jadi misalkan ada konsolidasi, kemungkinan sebelah kirinya itu juga bakalan ada konsolidasi lagi. Di mana dia harus napas terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Di sini itu biasanya ada pattern namanya flat. Jadi dia naik, kemudian dia flat. Ini seharusnya gimana? Lanjutkan kenaikannya. Panjang dari sini sama kayak panjang dari sini. Terus jawabannya ini gimana? Jawabannya ada dua. Stop loss ini tadi bisa Bapak taruh di bawah sini, atau Bapak bisa biarin saja sampai ke area TP. Dari Khairul Mufti, Mas sering buat tentang video cara swing trade bagi pemula Mas. Siap. Di channel kita sebenarnya udah ada step by stepnya. Kita masih update terus menerus untuk itu. Kalau kalian masuk ke YouTube kita, kemudian cari aja Rizky Aditama, kalian bisa scroll ke bawah, itu ada sekolah trading tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi kalian belajarnya enak, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan terus menerus. Ini masih kita update terus menerus. Contoh tahap 1 ini masih banyak yang kurang. Untuk pemula-pemula itu masih banyak yang kurang, makanya kita update terus menerus supaya kalian itu belajarnya enak. Langsung ada step by stepnya. Jadi lebih apa ya? Lebih enak daripada kalian itu bayar mahal-mahal. Di sini aja loh, gratis. Ada lengkap udah ada step by stepnya. Oke, dari nama disamarkan oleh Google. Asik namanya. Mas mau nanya, saya kemarin mau nge-buy di area Fibonacci 61,8 dan 78,6. Oke, Fibonacci, kalau kalian masih belum tahu Fibonacci, kalian bisa cek video Fibonacci. Jadi buy ya, berarti sedang bullish. Nah, kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, ketemunya area 61,8 sama 78,6. Saya mau nge-buy di situ, nunggu rejection, tapi ada bearish candle yang gede. Setelah bearish ada beberapa candle bullish. Nah, itu bisa open ketika candle mengumpulkan candle bearish yang gede tersebut. Disederhanakan aja. Setelah saya mau buy, ternyata ada bearish candle lumayan tebel. Jadi dia mau buy di sini, tapi ternyata dia candlenya lanjut turun dalam. Kemudian ada beberapa candle yang bullish. Ini saya harus bagaimana? Apakah saya harus entry lagi atau bagaimana ini? Nah, jawabannya adalah cek konfirmasi lainnya. Fibonacci bukan satu-satunya konfirmasi. Bapak bisa cek trendline, Bapak bisa cek support resisten, Bapak bisa cek lagi di market structure-nya. Contoh, dia sudah masuk area trendline. Jadi Fibonacci tadi, Fibonacci di sini, ini ternyata nggak sampai di trendline. Kemungkinan dia akan ke trendline terlebih dahulu karena di situ ada support yang kuat dan lain-lainnya ada di sana. Jadi Fibonacci di sini nggak masuk akal. Yang lebih masuk akal adalah yang di sini karena konfirmasinya lebih banyak daripada Fibonacci tadi. Misalkan ada break ke bawah sini, kita cek trendline-nya, oh masuk trendline, oh berarti mau menyentuh trendline dulu. Kemudian dia berbalik arah, cek support resisten. Support resisten dan supply demand-nya juga bilang yang sama. Kemudian cek market structure-nya, higher high, higher low, higher high, higher low. Ini masih lebih tinggi dari low sebelumnya, berarti masih bullish. Berarti kita masih bisa ekspektasi dia lebih tinggi lagi. Oh mungkin entry yang baik adalah sekarang. Jadi kayak gitu. Oke, dari Nur Rohim, saya ingin curhat. Silakan, emang channel ini buat curhatan doang kok.
Menurut saya nggak bisa scalper dan nggak bisa di banyak pair karena saya belum bisa bedain support resistance kuat dan lemah. Di time frame kecil itu banyak ketipu. Pakai multiple time frame, range, support dan resistennya kebesaran, jadi sering telat juga satu pair. Cara mengatasinya gimana? Jadi di sini sebenarnya masalahnya itu masalah di trading plan. Trading plan Bapak belum solid namanya, atau belum fix, atau belum ada standarnya. Kalau saya saranin bikin standar untuk entry terlebih dahulu. Contoh, nggak bisa scalper, berarti Bapak bisa intraday. Cara entry-nya bagaimana? Saya mau lihat H4 dulu, trennya bagaimana. Kemudian saya cek support resistennya di mana, H4 atau H1, terserah. Pokoknya standarnya itu bagaimana. Kemudian saya lihat entry-nya di time frame berapa. Jadi seperti itu, harus ada standarnya dulu. Kemudian setelah bilang saya masih belum tahu support resisten kuat dan lemah, jawabannya adalah semua orang juga nggak tahu Pak, ini bakalan support resisten, ini bakalan mental, atau ini bakalan mental, itu semua orang nggak ada yang tahu. Jadi cara ngatasinya bagaimana? Ya kita berspekulasi bahwa ketika menyentuh area, kita cari konfirmasi yang banyak. Contoh, nah kita mau buy di mana? Kita mau buy di sini, atau kita mau buy di konfirmasi yang lumayan banyak tadi? Yang jawabannya adalah konfirmasi yang banyak tadi. Kalau kita buy di sini, ini apa? Begitu maksudnya. Ada support kecil di sini. Tapi kalau kita lihat lagi, support resisten, trendline dan lain-lain itu menunjukkan area di sini loh, area yang penting untuk kita entry. Nah, jadi tetap konfirmasinya atau ceritanya itu dikumpulin. Kalau saya bilang ceritanya dulu dikumpulin baru kita bisa entry. Oke, dari ini nama saya, namanya aneh-aneh orang ya. Ini nama saya, Mas Tama mau nanya kalau modal 1 juta, leverage 1/100, oke, trading dengan 0,01. Kemudian komisinya $10 per lot, oke, berarti ini komisinya berapa? 0,1 dolar. Komisi, ini adalah komisi. Spreadnya 0,2. Oke, spreadnya mahal banget ya. 0,2 ini spread. Untung 100 pip. Untungnya 100 pip. Kalau 100 pip berarti 1000 poin. 1000 poin dikali 0,01 berapa? $10. Oke, $10. Nah, setelah $10 dikurangi komisi 0,1 berarti $9,9. Kemudian dikurangi 0,2 komisi dan spread ini untuk apa? Dan untuk broker. Jadi kalian itu untung atau enggak tetap harus diambil sama broker segini. Kemudian untuk ngitung spread berarti lossnya 0,01 dikali 2. Ini spreadnya 2 pip. 0,2 pip berarti 2 poin. 0,2 berarti 0,02 untuk bayar spreadnya. Berarti kalau dilihat adalah 9,98. Profit Anda kalau menggunakan 0,01 dengan komisi ini tadi yang sudah dijelaskan tadi, itu Anda mendapatkan $9.98. Oke, jadi jawabannya adalah itu. Saya suka banget kalkulasi atau matematika itu, saya suka banget, jadi saya nggak tahu kenapa. Oke, dari Ayus Widiawati, saya sudah trading namun tidak pakai stop loss dan TP. Oke, win rate tinggi, namun sekalinya main long posisi ngikutin cara pertama atau swing trading, maksudnya masih hancur alias ruginya banyak. Saya mau ngerubah trading cepat ke long trading masih belum bisa. Apa sudah terbiasa dengan cepat? Mohon penjelasannya. Ini menarik. Jadi kalian biasa trading cepat, kayak scalping, intraday itu cepat banget. Kemudian ketika lihat kita enak swing trading ya, gitu. Pak, swing trading gak cocok. Jadi untuk trading plan di sini saya selalu bilang ambil yang penting. Contoh kita ajarin sesuatu ke Anda, ambil yang bagus-bagusnya aja, yang jelek-jeleknya atau yang gak cocok sama Anda ini ditinggalin. Contoh sekarang ibu suka trading pendek, udah profit tuh, ya udah dipakai aja itu. Kemudian sekarang untuk tidak pakai stop loss dan TP ini agak berbahaya. Kalau tidak pakai stop loss dan TP, kalau ada berita nanti bagaimana? Berarti trading jangan waktu ada berita. Kemudian ibu bisa minimalisir untuk resiko, hati-hati. Tetapi orang terkadang itu kayak lupa. Saya juga pernah nggak pakai stop loss dan TP dan tiba-tiba saya lupa kalau ada berita. Ketarik terus modal habis. Hati-hati. Itu yang bikin nggak enaknya. Jadi kalau saran saya ambil yang baik, tinggalkan yang nggak cocok. Menurut Anda trading plan Anda udah bagus, pakai. Yang penting profit. Trading itu yang penting profit. Teknik aneh-aneh tapi nggak profit percuma. Kemudian tinggal ngatur money manajemennya. Stop loss, nggak ada stop loss dan TP itu berarti resikonya nggak keatur. Jadi mulai ngatur money manajemennya. Caranya gimana? Dicari video-video kita udah banyak. Yang baik diambil, yang nggak cocok ditinggal.
Kelihatannya masih banyak orang yang bingung untuk konfirmasi entry, jadi saya saranin untuk cek bagaimana cara kita entry atau cara kita menentukan ini loh waktunya entry dan lain-lain di video sini. Silahkan cek dulu. See you next time.